Hai, oke, terima kasih ya sebelumnya karena sudah mengklik konten ini. Jangan lupa subscribe, share, and like. Nah, di sini kita mau bahas mengenai barisan geometri ya. Pada konten sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai barisan geometri dan tentunya sama seperti biasa akan kita bahas mengenai trik dalam menyelesaikan soal barisan geometri. Oke, kita lanjut saja. Nah, kita lihat peta konsepnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai aritmatika. Kita sudah membahas mengenai barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Oke, pada kali ini kita akan membahas barisan dan deret geometri, khususnya barisan geometri. Nah, di sini ada rumusnya ya. Kita ingat-ingat dulu. Kalau misalnya barisan aritmatika, UN-nya adalah A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Kalau misalnya deret aritmatika, itu rumusnya Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Nah, yang kita bahas pada hari ini itu adalah barisan geometri ya. Nah, rumusnya itu ada di sini. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kalau mau misalnya di screenshot, silahkan screenshot dulu. Saya beri waktu. Oke, sudah screenshot ya buat note di HP-nya aja biar bisa belajar aja. Oke, kita lanjut. Nah, kita overview dulu untuk barisan geometrinya. Barisan geometri, rumus untuk suku ke N-nya itu dinotasikan dengan UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1. Dengan UN itu adalah suku ke N, sedangkan A itu adalah suku pertama atau nilai awal, sedangkan R itu adalah rasio atau kelipatan ya. Nah, rasio atau kelipatan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih contoh dari barisan geometri. Nah, di sini ada contohnya 3, 6, 12, 24, 48, 96. Nah, sekarang kita lihat keterkaitan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Nah, di sini ada 3 kan ya. 3 ke 6. Nah, dari 3 ke 6, 3 ke 6 itu polanya dikali 2 ya. Nah, dikali 2. Sedangkan 6 ke 12 itu dikali 2 juga. 12 ke 24 itu dikali 2 juga. Dan 24 ke 48 dikali 2 dan seterusnya ya. 48 ke 96 juga dikali 2. Nah, yang 2 inilah yang namanya rasio. Nah, jadi perkalipatannya sama ya dari suku satu ke suku yang lainnya. Sedangkan yang pertama ini adalah U1 atau disebut dengan A ya, nilai awal. Suku pertama atau disebut dengan nilai awal. Untuk mencari rasionya bisa kita menggunakan yang seperti tadi, atau kita bandingkan antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya ya. Kalau kita kan sudah tahu nih, kalau A itu adalah suku pertama. Suku pertama dari barisan ini itu adalah 3 ya. Berarti A-nya adalah 3. Nah, sedangkan R-nya kita bisa bandingkan dari suku berikutnya ke suku sebelumnya. Berarti bisa kita bandingkan U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3 dan seterusnya. Nah, kita bandingkan U2 per U1 itu adalah berarti 6 dibagi dengan 2 ya. 6 bagi 2 sama dengan 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Nah, berarti R-nya adalah 2. Nah, gunanya dalam melihat barisan geometri ini, karena kita sudah tahu nih polanya dikali 2 dikali 2, berarti ini adalah barisan geometri. Terus kalau misalnya ditanyakan adalah bagaimana suku ke 10. Nah, suku ke 10 itu nilainya berapa? Kalau misalnya ditanyakan, kita nggak mungkin misalnya nih menghitung satu-satu nih. Suku ke 6 kan 96. Kita kalikan dengan 2 lagi
Untuk mendapatkan U7 kali 2 lagi untuk mendapatkan U8 dan seterusnya. Nah, itu akan menyita waktu. Kalau misalnya kita mencari U10, oke lah kalau misalnya bisa kita hitung salah satu nggak terlalu lama. Tapi kalau misalnya dicari U100 misalnya, nah itu kan jadi ribet kan ya, dan kita akan menguras waktu dalam mengerjakan soal itu. Nah, kita contohnya nih, kita mencari U10 dari suatu barisan geometri ini. Berarti n-nya adalah 10 ya. Berarti n-nya sama dengan 10. Oke, kita masukkan, kita gunakan yang ini, aturan ini. UN sama dengan A R pangkat N dikurang dengan 1. N-nya kita ganti dengan 10. A-nya kita ketahui tadi 3 ya. A-nya 3 kita ganti dengan 3. Dan R-nya kita sudah tahu tadi 2. Kita ganti dengan 2. Berarti U10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1. Nah, 10 kurang 1 adalah 9 ya. Nah, berarti di sini U10-nya sama dengan 3 dikali dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu sama dengan 512. Sehingga U10-nya itu sama dengan 3 dikali dengan 512. Nah, sehingga kita dapatkan U10-nya 1536. 3 dikali dengan 512. Oke, paham ya untuk mengenai algoritma barisan geometri sedikit. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih contoh-contoh soal dari barisan geometri yang sering diujikan, baik itu di ujian, ulangan maupun di buku-buku latihan. Oke, ini dia contoh soal yang sering keluar. Nah, ada 3 jenis ya yang sering keluar. Yang pertama itu soal cerita. Terus yang kita baca dulu soal pertama. Pada tahun 2016, populasi penduduk di kota Antah Berantah berjumlah 1 juta jiwa. Tiap tahunnya mengalami pertambahan penduduk 20% dari tahun sebelumnya. Berapa jumlah populasi jiwa pada tahun 2020? Nah, ini salah satu contoh dari barisan geometri ya. Yang ditanyakan adalah jumlah populasi jiwa pada tahun 2020. Nah, sekilas mungkin susah ya, ini apa gitu maksudnya ya. Jadi di sini kan dia pertambahan ya, 20% bertambahnya dari tahun sebelumnya. Berarti ada kelipatan. Nah, kalau misalnya kelipatan seperti ini itu biasanya mengarah ke barisan geometri. Oke, sekarang kita ke case berikutnya. Diketahui U4 sama dengan 24 dan U7 sama dengan 192. Tentukan rasio dari barisan geometri tersebut. Nah, di sini soalnya diketahui 2 suku. Kemudian kita diminta untuk mencari rasio dari barisan geometri tersebut. Ini juga sering keluar di soal-soal ulangan maupun di ujian ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Diketahui U4 sama dengan 40 dan U6 sama dengan 160. Tentukan U10 dari barisan geometri tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah 2 suku diketahui dari suatu barisan geometri tersebut. Yang diminta adalah U10 dari barisan geometri. Nah, ini juga sering keluar ya. Jadi yang pertama soal cerita. Terus diketahui 2 suku, ditanyakan rasio. Dan juga diketahui 2 suku dan ditanyakanlah suku lainnya. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama dulu. Oke, kita baca dulu. Pada tahun 2016 populasi penduduk di kota Antah Berantah berjumlah 1 juta jiwa. 2016 ya, 1 juta. Nah, 1 juta itu adalah nilai awal. Berarti mula-mula pada tahun 2016 penduduk di kota Antah Berantah itu 1 juta jiwa. Berarti A-nya 1 juta. Nah, kita sudah dapatkan A di sini. Tiap tahunnya mengalami pertambahan penduduk 20% dari tahun sebelumnya. Berarti bertambah kan ya 20%. Nah, kita anggap tahun sebelumnya itu ada 100%. 100% tambah dengan 20% itu ada 120%. Itu artinya pada tahun berikutnya itu 120% kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, artinya
R-nya itu adalah 120%. 120% itu sama dengan 1,2. Nah, berarti kita mendapatkan R-nya di sana. Oke, kemudian berapa jumlah populasi jiwa pada tahun 2020? Nah, kita hitung nih. Dari 2016 ke 2020 itu ada berapa tahun? 2016, 17, 18, 19, 20. Ada 5 ya. Berarti N-nya ada 5. Nah, jadi kita ngitung tahunnya untuk penentuan N-nya dari 2016 ke tahun 2020 itu N-nya ada berapa. Nah, gitu. Karena di sini N-nya ada 5 berarti 5. Yang ditanyakan adalah jumlah populasi jiwa pada tahun 2020. Jumlah populasi jiwa pada tahun 2020. Nah, berarti yang dicari adalah U5. Yang dicari adalah U5. Karena 2020 itu adalah tahun kelima. Tahun kelima ya. Dan dicari adalah jumlah penduduk pada tahun 2020. Oke, karena sudah tahu yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, biasanya pada soal cerita itu yang sulit adalah kita bingung nih apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, karena kalau misalnya sudah kita tahu nih, sudah kita ketahui dan ditanya sudah kita ketahui, baru kita langsung lanjut ke penyelesaian untuk mencari apa yang ditanyakan dari soal. Oke, lanjut. Kita gunakan konsep ini ya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Berarti yang dicari adalah U5, N-nya kita ganti 5, sedangkan A-nya kita ganti 1 juta, sedangkan R-nya kita ganti 1,2. Berarti U5 sama dengan 1 juta kali 1,2 dikali dengan 5 dikurang 1. Nah, sehingga kita dapatkan U5 sama dengan 1 juta kali 1 pangkat 2 1,2 pangkat 4. 5 kurang 1, 4 kan ya. Oke, kita lanjut. U5 sama dengan 1 juta dikali dengan 1,2 pangkat 4 itu hasilnya 2,0736 ya. Ini dapatnya ini. Nah, sehingga kita dapatkan U5 sama dengan 1 juta kali 2,073 sama dengan U5 sama dengan 2.073.600. Nah, sehingga jumlah populasi jiwa pada tahun 2020 itu sebanyak 2.073.600 jiwa. Oke, paham ya? Kalau misalnya masih belum paham, coba diulangi lagi dari awal, semoga bisa membantu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui U4 sama dengan 24 dan U7 sama dengan 192. Tentukan rasio dari barisan geometri tersebut. Oke, kita gunakan konsep ini. UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1. Nah, yang diketahui kan U4 kan ya. U4 berarti A kali R pangkat 4 kurang 1 ya. Berarti N-nya karena N-nya 4. Sehingga A pangkat R pangkat 3, A kali R pangkat 3 itu sama dengan 24. Sedangkan U7-nya sama dengan AR pangkat 6 sama dengan 192. Nah, di sini kita mendapatkan dua persamaan ya. AR pangkat 3 sama dengan 24 dan AR pangkat 3 sama dengan 24 dan AR pangkat 6 sama dengan 192. Baru setelah itu kita bandingkan. U7 per U4 sama dengan AR pangkat 6 per AR pangkat 3 sama dengan 192 dibagi dengan 24 ya. Nah, di sini kita sederhanakan dari persamaan ini. Ya, kita sederhanakan ya. A-nya habis. A-nya habis. A-nya habis ya, sisanya R ya.
R pangkat 6 dibagi dengan R pangkat 3 itu sama dengan R pangkat 3 ya. Nah, R pangkat 6 dibagi R pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Sedangkan 192 dibagi dengan 24 itu sama dengan 8. Sehingga kita dapatkan R pangkat 3 sama dengan 8. R-nya sama dengan akar 3 dari 8. Sehingga kita dapatkan R-nya sama dengan 2. Oke, itu ya jawabannya. Terus jadi tanyaan nih, ada nggak sih triknya untuk menyelesaikan soal ini biar lebih singkat lagi? Nah, tentunya pasti ada ya dalam menyelesaikan soal yang seperti ini. Bagaimana triknya? Coba kita lihat. Ini dia. Jika diketahui dua suku geometri dan ditanyakan nilai rasio, kita bisa menggunakan konsep ini. Nah, di soal tadi ada diketahui dua suku kan ya, U7 dan juga U4. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus cepat ini. R-nya sama dengan akar dari 7 kurang 4 per akar dari 7 kurang 4 di dalam akarnya U7 per U4. Nah, 7 kurang 4 adalah 3. Kita masukkan aja nih, U7 adalah 192 dan U4 adalah 24. Sehingga akar 3 dari 192 per 24 sama dengan akar 3 dari 8. Sehingga kita dapatkan 2. Kalau misalnya nih yang diketahui adalah U10 dan U2. Nah, berarti R-nya itu 10 kurang 2 berarti 8 kan ya. 8 di sini U10 per U2. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya diketahui U2 dan U4 misalnya, berarti akar dari 4 kurang 2 dalam akarnya U4 per U2. Oke, cukup mudah ya. Jadi sekali langkah langsung dapat jawabannya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ya soal nomor 3. Nah, ini soalnya. Diketahui U4 sama dengan 40 dan U6 sama dengan 160. Tentukan U10 dari barisan geometri tersebut. Oke, nah kita tulis dulu ya. Di sini rumusnya UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, di sini kan yang diketahui adalah U4 kan ya. Di sini diketahui U4. Oke, U4 sama dengan berarti A kali R pangkat 4 dikurang dengan 1. Berarti AR pangkat 3 kan ya. AR pangkat 3 sama dengan 40. Terus diketahui juga di sini U6 berarti A kali R pangkat 6 kurang 1 sama dengan AR pangkat 5 ya. U6 nilainya 160. Nah, di sini kita mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama AR pangkat 3 sama dengan 40 dan persamaan kedua AR pangkat 5 sama dengan 160. Di sini kita tentukan dulu R-nya, rasionya kita tentukan dulu dari dua persamaan ini. Caranya dengan membandingkan nilai kedua suku tersebut. Nah, berarti yang mudah itu U yang paling besar yang di atas. Berarti U6 per U4 sama dengan AR pangkat 5 per AR pangkat 3 sama dengan ini kopas 160 kan ya, U6 nya sedangkan U4 nya 40. Oke, lanjut. Nah, di sini kita dapatkan A nya habis kan ya. Nah, kemudian R pangkat 5 dibagi dengan R pangkat 3 itu sisanya R pangkat 2 disederhanakan menjadi R pangkat 2 ya. Nah, sedangkan 160 dibagi dengan 40 itu sama dengan 4. Sama dengan 4 ya. Dan ini ada salah nih, ini bukan 2 tapi 4 ya. 4.
Oke, kemudian R-nya sama dengan akar dari 4 ya. Akar dari 4 sama dengan 2. Nah, ini kita sudah menemukan rasionya. Kemudian kita cari nilai A-nya berapa dengan menggunakan persamaan ini atau persamaan yang ini. Menggunakan persamaan AR pangkat 3 atau menggunakan persamaan AR pangkat 5. Yang mudah kita ambil nih nilai yang terkecil aja, yang mudah aja, yang kecil-kecil aja pangkatnya. Kita ambil persamaan U4 atau AR pangkat 3. Ini kita kopas. U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 40. A kali R-nya kita ganti dengan 2. Berarti A kali 2 pangkat 3 sama dengan 40. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kali A itu sama dengan 8A. 8A sama dengan 40. Sehingga A-nya sama dengan 40 dibagi dengan 8 ya. Berarti A-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan R-nya 4 dan A-nya 5 ya. Oke. Sini kita mendapatkan R-nya R-nya itu sama dengan 2 dan A-nya juga sama dengan 5. Nah, yang dicarikanlah U10. Nah, U10 kan sama dengan A kali R pangkat 10 dikurang dengan 1. U10 sama dengan AR pangkat 9. U10 sama dengan 5 kali A-nya kan 5, kita ganti A-nya dengan 5 dan R-nya kita ganti dengan 2 yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga U10 itu sama dengan 5 dikali dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu sama dengan 512. Berarti U10 sama dengan 5 kali 512. Berarti sama dengan 2560. Oke, panjang sekali ya caranya. Oke, bagaimana sih trik mudah dalam menyelesaikan soal ini? Oke, kita lihat bagaimana triknya. Ini dia. Jika diketahui dua suku geometri dan yang ditanyakan adalah suku lainnya, maka kita bisa menggunakan trik yang ini. Oke. Nah, di sini sama seperti barisan aritmatika. Sama seperti barisan aritmatika juga. Jadi barisan geometri kita juga bisa menggunakan konsep yang seperti itu ya. Berarti kalau misalnya yang ditanyakan adalah U10, berarti U10 sama dengan U6 kali R pangkat 4 yang mana jumlah di sini dan di sini pangkat R-nya itu harus sama. Suku ke N-nya dengan pangkat R-nya itu jumlahnya harus sama dengan UN yang ditanyakan. Kayak gitu ya. Jadi konsepnya misalnya yang dicari adalah U5. Nah, sedangkan yang diketahui adalah U6 dan U4. Nah, berarti kita bisa menggunakan U5 sama dengan U4 kali R. Nah, kan R-nya pangkat 1 ya. Kalau ini yang tanyakan 10, berarti U10 sama dengan kita lihat sebelumnya yang diketahui ada U4 dan U6 ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan U4 atau kita bisa menggunakan U6. U10 sama dengan U6 dikali dengan R pangkat 4. Atau U10-nya sama dengan U4 dikali dengan R pangkat 6 ya di sini. Nah, jadi tergantung yang mana yang mudah aja. Intinya U yang di sini, UN yang di sini jumlahnya dengan pangkat dari rasionya itu harus sama dengan yang ini, sama dengan UN yang ditanyakan. Jadi kalau misalnya diketahui U2 dan U3, sedangkan yang ditanyakan adalah U5, berarti U5 sama dengan U3 kali R pangkat 2 dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi U10 sama dengan U6 kali R pangkat 4. Sedangkan R pangkat 4 kita bisa menggunakan trik yang sebelumnya. R pangkat 4 ya. Bisa menggunakan trik yang sebelumnya. Jadi
6/U4 akar 2 pangkat 4. Nah, kan di sininya 6 kurang 4 ya. Oke, kemudian 6 kurang 4 kan adalah 2 ya. Akar 2 nggak usah ditulis di sini. Baru kita selesaikan akar dari 160/40 pangkat 4. Sedangkan U6-nya kita kopas aja langsung 160. 160 bagi 40 itu sama dengan akar 4. Kemudian 160-nya kopas, akar 4 itu sama dengan 2. Sehingga U10-nya sama dengan 160 dikali dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi U10-nya sama dengan 160 dikali dengan 16 sama dengan 2560. Oke, sama ya. Sama hasilnya. Nah, cara yang seperti ini kita bisa menghemat waktu sekian menit ya, daripada kita menggunakan cara yang seperti tadi. Oke, semoga sangat membantu ya. Oke, itu saja pembahasan barisan geometri pada kesempatan kali ini. Oke, bye-bye.